Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Di kota Shanghai yang ramai, ada sebuah bangunan merah berlantai 6 yang dari luar tampak biasa saja. Bangunan yang telah beroperasi selama 12 tahun ini dikenal sebagai Little Red Mansion, yang banyak dikunjungi oleh para pejabat serta politikus. Gedung ini dijaga ketat, tidak hanya ada kamera CCTV, tetapi juga banyak penjaga keamanan yang bahkan untuk memasuki gedung ini diperlukan beberapa kartu akses yang berbeda. Karena keselamatan para tamu merupakan hal yang paling penting. Namun di balik gedung dengan dekorasi mewah itu, tersembunyi banyak hal kotor. Setiap hari ada banyak gadis-gadis yang otaknya dicuci. Baik yang dari latar belakang biasa, hingga gadis dengan latar belakang pendidikan tinggi. Mereka tidak hanya dipaksa untuk melayani para pejabat, tetapi juga melahirkan seorang anak yang akan dijadikan senjata untuk membungkam mulut mereka. Dan semua kisah kelam ini berawal dari seorang penjahit yang berasal dari keluarga miskin. Chen berasal dari keluarga kaya yang peduli pada pendidikan. Sehingga setamat SMA, gadis itu melanjutkan kuliah ke Amerika. Namun setamat kuliah di tahun 2017, dia harus segera kembali ke Shanghai karena bisnis ayahnya mengalami kebangkrutan. Pendapatan dan pengeluaran keluarganya tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga untuk sementara waktu, Chen memutuskan untuk kembali agar tidak membebani ayahnya. Setibanya di Shanghai, dia ingin mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi untuk membantu keuangan keluarga. Melalui internet, dia melihat sebuah postingan lowongan pekerjaan sebagai asisten program dengan gaji tinggi di sebuah pusat makanan terbesar di daerah Yangpu. Dengan latar belakang yang dimilikinya, Chen merasa memenuhi persyaratan. Dia pun segera membawa portfolionya dan pergi ke gedung Chuangfu atau yang dikenal dengan Little Red Mansion untuk melakukan wawancara. Beberapa jam kemudian, seorang pria bernama Zhao yang merupakan pemilik perusahaan bersedia untuk melakukan wawancara. Dan setelahnya, dia meminta Chen untuk pulang sambil menunggu kabar selanjutnya. Keesokan harinya, ketika Chen mendapat kabar jika dirinya diterima bekerja, gadis itu tidak terlalu kaget karena resumenya cukup bagus. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Zhao tidak peduli dengan pengalamannya yang luar biasa. Pria itu hanya tertarik karena penampilan Chen yang muda serta cantik. Setelah bergabung dengan perusahaan, dia menemukan hal yang tidak biasa dari pekerjaan ini, di mana awalnya dia direkrut dengan posisi sebagai asisten, namun pada kenyataannya, Chen justru berakhir sebagai teman pendamping untuk makan-makan, minum-minum, dan bahkan melayani tamu di tempat tidur. Mengetahui fakta tersebut, dia pun segera mengundurkan diri, tetapi Zhao yang tidak terima meminta petugas keamanan untuk mengurungnya di dalam sebuah kamar. Chen yang baru mengenal dunia tidak pernah berpikir akan menghadapi situasi seperti ini. Walaupun dia sangat ketakutan, tetapi setelah berpikir sejenak, gadis itu pun mencoba menenangkan diri dan mulai mengamati situasi di sekelilingnya. Dia saat itu berusaha untuk mencari kesempatan melarikan diri. Namun Chen segera menyadari bahwa rumah tempat dia berada lebih mirip seperti penjara. Selain banyak penjaga keamanan yang patroli di mana-mana, satu-satunya pintu akses keluar masuk juga dijaga sangat ketat. Hingga beberapa malam kemudian, Zhao masuk ke kamar Chen untuk memperkaosnya. Selama proses tersebut, pria itu juga mengambil foto dan video yang akan digunakan sebagai ancaman. Dan saat itulah Chen menyadari bahwa dia telah berada dalam masalah besar. Dalam beberapa hari mendatang, Chen hanya ditugaskan untuk minum-minum dengan tamu. Saat dia akan bertemu mereka, Chen akan dikeluarkan dari kamar
dan selalu diikuti oleh para penjaga. Dalam masa-masa ini, gadis itu berkali-kali melarikan diri, yang setiap kali ketahuan, dia akan ditangkap serta disiksa oleh para penjaga. Untuk semakin menyiksanya, mereka bahkan tidak memberinya makan atau minum. Namun yang paling menakutkan, para penjaga juga mengancam akan menghabisi keluarganya. Pada hari itu, Chen kembali diatur untuk menghibur Zhao. Setelah melayaninya, karena Zhao telah percaya pada Chen, dia pun mengizinkannya pergi ke bank untuk mengambil sejumlah uang sebagai biaya layanan. Hal ini dimanfaatkan Chen untuk meninggalkan gedung dan melarikan diri ke kantor polisi. Setibanya di sana, pada para petugas Chen menceritakan apa yang terjadi, di mana dia telah ditipu oleh sebuah perusahaan yang ternyata merupakan sindikat pemangsa wanita. Mereka juga menjadikan wanita sebagai budak seks untuk menghibur para pejabat tinggi. Dan perusahaan itu tidak hanya menyediakan layanan prostitusi kelas atas, tetapi juga menjual sel telur dan menyewakan rahim dari para wanita yang menjadi tawanan. Namun sayangnya, polisi meragukan cerita gadis itu, karena Zhao merupakan pengusaha terkenal dengan julukan Raja Seribu Toko dan investor sebuah acara TV di Shanghai. Sehingga tidak seorang pun yang percaya jika Sang Taipan menjalankan bisnis sekotor itu. Lagi pula, Shanghai merupakan kota dengan keamanan terbaik, sehingga tidak mungkin bisnis seperti itu tidak pernah terdeteksi. Sebelum mereka sempat bertindak, tiba-tiba Zhao datang bersama Ibu Chen, yang di sana pria itu mengaku sebagai suaminya dan mengatakan jika Chen mengidap penyakit jiwa. Sambil memperlihatkan bukti kesehatan mental, dengan berpura-pura sedih, Zhao mengaku jika istrinya sering berbicara omong kosong. Dan mendengar hal ini, polisi pun menganggap kasus tersebut sebagai perselisihan keluarga serta membiarkan Chen dibawa pulang oleh pria itu. Chen yang kembali dibawa ke gedung Chuangfu, dikurung bersama 3 wanita lainnya bernama Lin, Cui, dan Jiang. Ketiga wanita itu merupakan 6 dari istri-istri Zhao yang juga melahirkan anak dari pria itu. Karena melarikan diri, Chen pun dipukuli oleh para penjaga. Namun saat meminta tolong pada para wanita itu, Lin melarang kedua wanita lainnya untuk membantu Chen. Wanita itu mengatakan dulunya dia juga pernah dipukuli oleh para penjaga, sehingga wajar jika Chen dipukuli dan mereka tidak perlu membantunya. Lin sendiri sama seperti Chen yang berada di sana karena ditipu oleh Zhao, tetapi karena tidak punya pilihan lain, pada akhirnya Lin berdamai dengan keadaan serta mencoba beradaptasi dengan kehidupan di sana. Setelah kejadian itu, kehidupan Chen menjadi semakin sulit. Dia dibawa paksa ke klinik yang di sana selama 10 hari berturut-turut. Dia menjalani suntikan perangsang sel telur. Tetapi karena kurangnya peralatan medis, Chen pun mengalami penumpukan cairan di perut yang seumur hidup akan menghilangkan kesuburannya. Selang beberapa waktu setelahnya, Chen yang tidak kuat pada akhirnya meninggal, dan Zhao justru memanfaatkan situasi tersebut untuk memberi peringatan serta aturan baru bagi para wanita. Di gedung itu ada lebih dari 20 gadis yang mengalami penyiksaan begitu mengerikan. Mereka tidak hanya harus melayani pejabat tinggi, tetapi juga harus disuntik paksa dengan menggunakan suntikan perangsang ovulasi dalam kondisi tanpa dibius. Sel telur mereka diambil berkali-kali dan dijual kepada wanita kaya yang membutuhkan. Ide ini berasal dari Lin si pencari muka, dan dia jugalah yang merupakan orang pertama yang berinisiatif untuk memberikan sel telurnya pada Zhao. Dan saat itu, di sana ada sekitar 6 orang bayi yang baru dilahirkan. Mereka merupakan anak-anak dari Zhao yang digunakan sebagai senjata untuk mengendalikan ibu sang bayi. Zhao lahir dan dibesarkan dari keluarga miskin di pedesaan Taiching, dan ibunya meninggal tidak lama setelah melahirkannya. Sebagai anak tunggal, ayahnya berharap jika di masa depan, sang putra akan memperbaiki kehidupan mereka. Sejak kecil Zhao telah didoktrin jika besar nanti harus menghasilkan banyak uang. Ayahnya memiliki harapan yang tinggi dan berharap dia bisa belajar serta berprestasi.
Namun Zhao yang tidak berhasil menamatkan SMP memutuskan berhenti sekolah dan pergi ke desa tetangga untuk belajar menjahit. Zhao yang gigih perlahan mulai menghasilkan uang dan secara bertahap merenovasi rumah orang tuanya yang telah lapuk dimakan usia. Selain itu, setiap kali pulang ke kampung halamannya, dia juga membantu desa dengan membangun jalan. Hingga bertahun-tahun kemudian, kehidupan pria itu tampak semakin membaik. Hal ini terlihat dari perubahan ekonomi serta gaya hidup. Zhao yang dulunya jalan kaki, kali ini telah mengendarai mobil mewah. Dia juga memiliki banyak teman wanita, sehingga warga desa yang melihat kesuksesan pria itu perlahan mulai menyukainya. Hal ini tentunya sangat jauh berbeda jika dibandingkan ketika dulu masih miskin. Saat itu, semua orang di desa memandang rendah keluarga Zhao, dan sekarang mereka justru berbalik menghormatinya. Namun di balik kekayaannya, tidak seorang pun yang tahu apa yang telah dilakukannya. Selama 10 tahun merantau, Zhao yang bekerja sebagai penjahit telah berpindah-pindah di 3 kota sebelum akhirnya menetap di Shanghai dan membeli sebuah toko untuk usaha jahitnya. Sebagai penjahit muda, Zhao dikenal cerdas dan berani dengan keahlian yang sangat bagus. Dia dengan cepat mencari nafkah di Shanghai, namun karena hasilnya tidak memuaskan, sehingga pria ambisius ini pun mulai memikirkan ide untuk terjun dalam industri esek-esek. Karena di masa itu kota Shanghai sedang dalam pertumbuhan pesat, sehingga ada banyak hal yang berada di luar kendali pemerintah. Dia sangat memahami bahwa ada banyak pria yang sulit mencari taman bermain untuk melampiaskan hasrat otong mungil mereka. Dan di masa itu, tidak ada tempat yang cocok sesuai selera bagi para pria bermata bongsang. Zhao yang melihat peluang ini, tanpa menunggu lama segera membuka 2 salon rambut yang berlokasi di dekat toko jahitnya. Dari luar salon itu terlihat seperti salon biasa, namun di dalamnya merupakan surga bagi para om-om yang doyan jajan kerang rawa. Orang pertama yang diseretnya dalam bisnis ini adalah istrinya sendiri yang bernama Zhong. Walaupun awalnya Zhong tidak setuju, tetapi karena selalu dipengaruhi serta dihajar habis-habisan, pada akhirnya wanita itu pun bersedia mengikuti kemauan sang suami. Di salon itu Zhong adalah wanita panggilan pertama yang melayani para pelanggan. Setelah salon berjalan dan aktif, Zhao yang merasa membutuhkan lebih banyak wanita, meminta Zhong untuk segera mencarinya. Dengan tipuan akan memberi pekerjaan, dia berhasil memperdaya banyak wanita yang semuanya merupakan gadis-gadis pedesaan yang merantau ke kota besar. Setelah para gadis masuk dalam perangkap, Zhao akan memaksa mereka untuk melayaninya, yang di saat bersamaan dia juga akan mendokumentasikan dalam bentuk foto serta video, dengan tujuan sebagai pegangan untuk memeras mereka. Setelahnya para wanita itu akan dijadikan ladang uang dengan memaksa mereka melayani para om-om berduit yang suka buang tai macan di mana-mana. Untuk mengikat para gadis, mereka juga akan dipaksa untuk menandatangani kontrak pinjaman berbiaya tinggi. Bahkan uang tips yang diberikan oleh tamu juga masuk ke kantong pribadi Zhao. Hal ini membuat mereka hanya mendapatkan sedikit uang jika dibandingkan yang diterima oleh pria itu. Dengan cara ini, Zhao pun mendulang banyak uang yang membuat bisnis salonnya makin terkenal. Dia membandrol para wanita dengan harga 500.000 per jam, yang di masa depan tarifnya akan semakin naik. Karena mulai sulit mendapatkan wanita, Zhao pun berpikir untuk membuka bisnis baru. Karena saat itu, banyak orang-orang kaya di Shanghai yang mulai berinvestasi di bidang real estate, sehingga pria itu mulai beralih ke bisnis penyewaan toko dan dalam sekejap menjadi tuan tanah. Hingga di tahun 2019, Zhao berhasil memiliki sebanyak 1.300 toko yang tersebar di 9 distrik dengan keuntungan 2,2 triliun per tahunnya. Seiring berjalannya waktu, Zhao yang selama 20 tahun menjalani bisnis esek-esek, saat itu tidak ingin lagi menjadi germo kelas rendah. Dia pun mulai memanfaatkan gadis-gadisnya untuk mendekati orang-orang berkuasa serta membangun link
dengan tujuan agar para pejabat itulah yang nantinya akan menjadi backingan usahanya. Dan sebagai gantinya, para pejabat tinggi akan mendapatkan wanita penghibur yang cantik dengan tingkat pendidikan tinggi seperti Chen. Untuk menjalankan rencananya, pada tahun 2014, Zhao membeli gedung Zhuangfu yang berjarak 2 km dari salonnya. Gedung tersebut dinamai dengan Little Red Mansion yang didekor dengan sangat mewah semewah istana. Dinding di luar gedung yang berwarna merah dipercaya sebagai pertanda baik untuk menjalankan bisnisnya. Di semua sudut kamar dipasangi CCTV tersembunyi yang bertujuan untuk merekam berbagai adegan di antara para gadis bersama sang pelanggan. Yang nantinya rekaman itu akan digunakan Zhao untuk berjaga-jaga atau memeras si wanita maupun si pelanggan. Di setiap kamar suite, dia memasang pintu rahasia berbentuk dinding kaca, yang jika didorong, pintu tersebut akan tersambung menuju lorong bawah tanah untuk berjaga-jaga jika seandainya terjadi keadaan darurat. Sedangkan pada kamar suite yang berada di lantai 6, memiliki kamar mandi semewah istana. Lampu kamar tidur diatur menyala dengan cahaya romantis yang menciptakan efek visual luar biasa. Kamar ini membuat para pelanggan serasa bagaikan di istana sambil menikmati pelayanan dari para gadis-gadis. Setelah mansion dibuka secara resmi, Zhao pun mengundang semua pejabat serta orang-orang penting untuk menikmati fasilitas yang disediakan. Semua tawaran tersebut merupakan jebakan untuk merekam semua kegiatan mereka saat di kamar. Dengan rekaman itu, Zhao yang secara tidak langsung mengancam para pejabat dengan rekaman kotor tersebut, pada akhirnya berhasil menjadikan mereka sebagai backingan dalam setiap usahanya. Dengan berkembangnya bisnis Zhao, dia pun membutuhkan wanita yang berkualitas dan memutuskan untuk mencarinya melalui iklan lowongan pekerjaan di internet. Setelah para gadis yang tertipu bergabung dalam bisnis tersebut, Zhao akan mencuci otak mereka dengan berbagai omong kosong. Bagi gadis-gadis yang melawan, mereka akan dipukuli serta ditendang. Sebelum dijual pada pelanggan, terlebih dulu Zhao akan meniduri mereka dan membuat tato pada bagian intimnya yang bertuliskan hanya milik Zhao. Dan selamanya, gadis-gadis itu akan terkurung di mansion sebagai sapi perahan bagi bisnis pria itu. Dalam masa-masa ini, Zhao kembali membuka bisnis baru dengan menjadi pemasok sel telur atau ibu pengganti bagi para wanita kaya yang tidak bisa atau tidak mau hamil. Untuk mencegah para gadis melarikan diri, Zhao mendekati orang tua para gadis dengan berpura-pura sebagai bos yang baik. Setiap gadis yang bekerja di sana dan telah diancam dengan rekaman esek-esek, tentunya tidak ingin keluarga mereka mengetahui apa yang telah terjadi, sehingga tidak satu pun di antara mereka yang berani buka mulut. Di bawah instruksi Zhao, Lin membuka sekolah tari yang awalnya bernama Xiaoge yang kemudian diganti menjadi 137 International Dance School. Dia menyewa seorang guru tari profesional untuk mengajar pole dancing yang nantinya akan diajarkan pada para gadis dan dijadikan salah satu menu hiburan berupa tarian dewasa untuk para pejabat serta politikus. Ketika iklan tersebut ditampilkan di internet, seorang gadis bernama Cui melamar untuk posisi guru tari. Saat itu dia hanya ingin mencari pekerjaan sebagai masa transisi sebelum akhirnya belajar di Korea Selatan. Tetapi setelah melakukan interview dan diterima bekerja, Zhao membujuknya untuk menjadi direktur di tempat itu serta menawari akan memberikan gaji yang sangat tinggi. Mendengar hal ini, Cui pun setuju dan membatalkan berangkat ke Korea Selatan. Namun saat wanita itu menyadari telah masuk perangkap, dia hanya bisa pasrah menjalani kehidupannya dengan menjual penampilan serta tubuh. Di balik semua itu, Zhao yang menyukai Cui segera mengajukan akta nikah yang bertujuan agar lebih mudah untuk mengontrol wanita itu. Dan seperti kebiasaannya, dia akan memperkaos wanita yang diincarnya sebelum akhirnya memaksa si wanita untuk melahirkan anaknya. Di bawah penyiksaan fisik dan mental yang dilakukan secara terus-terusan,
Pada akhirnya Cuy mengalami depresi dan kecemasan parah. Tetapi tanpa setahu siapapun, secara diam-diam wanita itu berencana untuk melarikan diri. Dia mulai mengamati situasi sambil menyusun rute pelariannya. Dan di penghujung 2017, di saat Zhao sedang lengah, dia pun berhasil kabur serta bersembunyi di sebuah hotel yang berada di Jalan Baoqing dan segera menghubungi ibunya yang bernama Min. Hingga di hari-hari selanjutnya, setiap tengah malam Min akan datang menemui sang putri dengan membawa makanan serta pakaian. Ketika Zhao mengetahui Cuy melarikan diri, pria itu telah menduga bahwa Cuy pasti akan meminta bantuan pada ibunya. Dia pun mengirim seseorang untuk mengikuti Min dan setiap hari mengirim beberapa preman ke rumah wanita itu. Yang di sana selain membuat keributan, di depan rumah yang dilewati banyak pejalan kaki, para preman akan memutar rekaman video esek-esek saat Cuy dan Zhao sedang melakukan happy ending. Tetapi semua usahanya sia-sia karena cara ini tidak berhasil membuat Cuy keluar dari persembunyiannya. Dan pria itu pun semakin agresif dengan mencetak poster orang hilang yang dilengkapi dengan foto akta nikah. Semua poster-poster itu ditempelkan di seluruh kota. Dia juga menyatakan jika Cuy berhasil tertangkap, gadis itu akan dipenjarakan di kampung halamannya di Jiangsu. Mendengar sepak terjang Zhao, Cuy dan ibunya yang tadinya hanya ingin dibebaskan dari Zhao tentu saja merasa sangat ketakutan. Karena tidak memiliki ruang gerak, mereka pun membuat laporan yang ditujukan pada Komisi Inspeksi Disiplin Kota Shanghai dengan mengatakan bahwa Zhao telah memperkaos, memutilasi wanita, serta menggunakan uang dan esek-esek untuk merayu serta merusak para pejabat. Namun sayangnya laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena Zhao menggunakan semua koneksinya untuk terlepas dari masalah itu. 2 tahun kemudian, Cuy dan ibunya kembali melaporkan pria itu ke Biro Keamanan Umum Distrik Yangpu. Dengan berani gadis itu membeberkan fakta bahwa dia telah diculik serta diperkaos. Dia juga menuntut agar Zhao menceraikannya dari pernikahan paksa yang tidak pernah diinginkannya. Walaupun kali ini permintaan Cuy ditanggapi dan menjalani proses sidang cerai, tetapi gadis itu masih tidak mendapatkan keadilan atas kasus-kasus lainnya. Sedangkan saat itu, Zhao dengan santai masih melenggang bebas tanpa seorang pun yang berani menyentuhnya. Di malam setelah persidangan, Cuy kembali mengambil resiko dengan mengirimkan surat laporan kedua melalui pesan grup di WeChat. Di sana dia menyatakan tentang suap dan prostitusi jangka panjang yang dilakukan oleh Zhao. Dan tidak hanya itu, dia juga mencantumkan nama asli dari semua nama pejabat pemerintah dan pejabat BUMN yang terlibat dalam bisnis tersebut. Di saat bersamaan, tim pusat anti-geng dan pengawasan kejahatan yang baru saja tiba di Shanghai segera menanggapi laporan tersebut dengan serius. Ketika penyidikan mulai dilakukan, tim pengawas segera mengkoordinasi polisi untuk melakukan pemeriksaan secara terbuka. Namun secara diam-diam, Luyan yang merupakan mantan sekretaris Komite Politik dan Hukum Distrik Yangpu telah memperingatkan Zhao untuk menutup semua bisnis dan segera meninggalkan Shanghai. Mendengar berita itu, Zhao segera membubarkan perusahaan beserta semua wanita di Little Red Mansion. Setelahnya pria itu melarikan diri ke kampung halamannya di Jiangsu bersama dengan keempat istrinya. Sebelum melarikan diri, Zhao sempat mengirim pesan pada Cuy. Dia mengatakan bahwa karena Cuy, semua bisnisnya hilang dalam sekejap dan wanita itu telah menyakitinya. Namun selang sehari kemudian, Zhao pun berhasil ditangkap oleh Badan Keamanan Publik. Berdasarkan pemeriksaan, sejak 2004, Zhao mulai terlibat dalam industri penyewaan toko untuk mencari keuntungan ilegal dengan kedok operasi yang resmi. Dia mendaftarkan beberapa perusahaan dan mengajak orang lain untuk bersama-sama melakukan kegiatan ilegal serta kriminal. Dan di masa depan, hal ini merupakan cikal bakal berdirinya organisasi berjenis mafia yang terlibat dalam berbagai kegiatan kejahatan, termasuk penipuan, transaksi paksa, serta pungli dengan keuntungan yang mencapai triliunan rupiah.
Dia juga menggunakan tipu daya dan berhasil menghasilkan uang mencapai 120 miliar yang melibatkan 13 pejabat Shanghai dan pegawai BUMN. Dalam persidangan, setelah peninjauan akhir oleh Mahkamah Agung, Zhao divonis dengan hukuman mati dan telah menjalani eksekusi pada 22 September tahun 2020. Untuk ke-13 pejabat dan pegawai BUMN, masing-masing divonis antara 1,5 hingga 17 tahun. Sedangkan para wanita yang menjadi istri Zhao juga mendapat hukuman antara 8 hingga 20 tahun, yang diantaranya adalah Zhong dan juga Lin. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.